Kompilasi kuasa elemental fusion tahap kedua dan tahap ketiga. Let's check this out. Yay! Hanya konku yang bisa selamatkan dunia. Wow. Bukan dewa, bukan raja. Ku menyembuhkan semua. Yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice, yaitu Boboiboy Frostfire. Seperti yang kita tahu dan kita udah lihat di Boboiboy The Movie 2, Boboiboy Frostfire memiliki tipe serangan jarak dekat yang sangat mematikan. Dimana kita bisa melihat buktinya pada saat Boboiboy Frostfire menghajar Retaka dengan teknik bela diri yang telah ia pelajari dari Hangkasa. Ditambah lagi dengan kemampuannya yang sangat unik, yaitu memanipulasi sebuah api, dimana api yang biasanya terasa panas dan membakar, ini dia balikan menjadi dingin dan sangat membekukan. Itu adalah kemampuan yang cukup unik dan mungkin sangat unik karena melawan hukum alam, dimana api yang harusnya terasa panas malah terasa dingin. Selain Boboiboy Frostfire memiliki bela diri untuk jarak serangan yang dekat, Boboiboy Frostfire juga memiliki serangan jarak jauh menggunakan senjata andalannya, yaitu panah bakar dan beku. Merupakan senjata yang cukup unik, dimana panah bakar dan beku bisa mengeluarkan anak panah yang memancarkan suhu panas dan suhu dingin secara bersamaan. Itu menyebabkan objek yang terkena panahannya bisa meledak seketika. Bahkan batuan yang sekeras kristal yang dikeluarkan Retaka itu bisa hancur menggunakan panah bakar dan beku ini. Cukup hebat untuk debut pertama dari Elemental Fusion. Di fusion art berikutnya, Nat memiliki fusion yang terinspirasi dari trailer komik Boboiboy Galaxy musim 2, dimana di sana ditampilkan ada fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Solar yang Nat namai dengan Boboiboy Sunflower. Boboiboy Sunflower ini memiliki tipe serangan jarak jauh, dimana Boboiboy Sunflower memiliki kemampuan untuk memanipulasi tumbuhan yang ada di sekitar dirinya dan lawannya untuk menyerang, tanpa harus mendekati lawannya untuk melakukan serangan. Dan Boboiboy Sunflower ini juga memiliki kemampuan yang sangat unik, yaitu ia dapat melakukan fotosintesis, dimana jika dia kekurangan energi ataupun tenaga, ia bisa melakukan fotosintesis saat tenaganya habis. Kemampuan fotosintetisnya bisa digunakan saat Boboiboy Sunflower merasa kekurangan energi ataupun untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan demikian, Boboiboy Sunflower memiliki stamina yang sangat besar dan tenaga yang sangat besar, dan bisa dibilang unlimited karena ia bisa melakukan regenerasi pada tubuhnya secara terus-menerus selama ada cahaya matahari sebagai sumber tenaganya. Ia juga memiliki senjata andalan berupa Gatling Sunflower, di mana bunga matahari tersebut memiliki bentuk seperti machine gun yang bisa menyemburkan dua jenis peluru. Yang pertama, peluru cahaya yang berasal dari kekuatan Boboiboy Solar, dan yang kedua, ada biji bunga matahari yang dapat ia tembakkan. Eits, tahan dulu, justru biji bunga matahari yang sangat berbahaya dari Boboiboy Sunflower, di mana biji bunga matahari ini dapat menumbuhkan Gatling Sunflower yang lain. Bayangkan, jika ada sebuah musuh yang dibombardir dengan 1000 peluru dari biji bunga matahari Sunflower, dan setiap biji itu bisa tumbuh menjadi Gatling Sunflower. Kamu bisa bayangkan jadi musuh itu, dimana kamu siap ditodong dengan 1000 machine gun. Cukup mengerikan untuk Boboiboy bertipe serangan jarak jauh. Untuk fusion art berikutnya, kita ada fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Taufan yang menjadi Boboiboy Storm. Boboiboy Storm ini bertipe penyerang jarak dekat, memiliki serangan yang sangat cepat, dipadu-padankan dengan pertahanan dari Boboiboy Taufan, yang dimana ia bisa membuat dinding-dinding badai agar bisa melakukan pertahanan dan penyerangan secara bersamaan. Selain itu juga, Boboiboy Storm dilengkapi dengan kemampuan spesial, yaitu bisa menciptakan badai dan mendatangkan badai secara tiba-tiba dan secara terus-menerus, dengan daya hancur yang lebih luas dan cakupan serangan yang luar biasa, membuat Boboiboy ini sangat mematikan. Untuk senjata andalannya sendiri, Boboiboy
Storm dilengkapi dengan Boboiboy Slasher dengan senjata Storm Slasher, yaitu pembelah badai. Pedang ini memungkinkan Boboiboy Storm menggunakan teknik bertarung dengan menggunakan dua pedang. Selain itu, untuk pedangnya sendiri bisa melontarkan bilah pedangnya secara terpisah, sehingga jika digesekkan itu akan mendatangkan badai secara singkat, menyebabkan daya serangan Boboiboy Storm lebih besar dari Boboiboy Halilintar maupun Boboiboy Topan. Di fusion art berikutnya, kita ada fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Taufan yang menjadi Boboiboy Oxy. Boboiboy Oxy sendiri adalah tipe bertahan atau tipe penyembuh, di mana Oxy itu sendiri lebih berfungsi sebagai penyembuhan bagi kawan-kawan maupun dirinya sendiri, dikarenakan kemampuan Boboiboy Oxy yang dapat memanipulasi oksigen menjadi banyak ataupun lebih sedikit, sehingga dengan cara memberikan asupan oksigen yang cukup ataupun lebih dapat meningkatkan stamina bagi teman-temannya maupun Boboiboy itu sendiri. Walaupun bertipe defense atau bertahan, Boboiboy Oxy juga bisa melancarkan serangan-serangan yang mematikan, yaitu Death Zone, di mana Boboiboy Oxy bisa menghilangkan seluruh oksigen yang ada di jangkauan tertentu yang bisa ia buat sendiri. Karena rata-rata makhluk hidup yang ada di universe Boboiboy memerlukan oksigen untuk bernafas, dan oksigen juga berpengaruh terhadap beberapa elemen-elemen dasar seperti api dan air. Selain itu, Boboiboy Oxy juga dilengkapi dengan senjata yang bernama Magical Oxy, di mana Boboiboy Oxy itu sendiri terinspirasi dengan desain penyihir-penyihir yang ada di dalam cerita Konosuba. Untuk tokat itu sendiri berfungsi sebagai pengatur serangan ataupun jangkauan serangan yang ia keluarkan, agar lebih mudah untuk mengaturnya dengan tipe-tipe serangan yang bermunculan seperti sihir. Itulah konsep yang Nat bikin dalam mendesain Boboiboy Oxy. Untuk fusion art berikutnya, Nat punya fusion antara Boboiboy Ice dan Boboiboy Taufan yang menjadi Boboiboy Blizzard. Untuk Boboiboy Blizzard itu sendiri memiliki tipe sebagai penyerang jarak jauh, dikarenakan Boboiboy Blizzard itu sendiri memiliki kemampuan spesial untuk mengatur suhu dingin dengan cakupan dan jangkauan yang sangat luas, dikarenakan kombinasi dengan elemen angin dari Boboiboy Taufan yang bisa membuat Boboiboy Blizzard membekukan suatu objek dengan sekelip mata. Selain itu, Boboiboy Blizzard itu sendiri memiliki defense yang sangat kuat, di mana Boboiboy Blizzard bisa memancarkan aura dingin yang dimana kalau ada musuh yang mendekat sangat sulit untuk menggapainya, karena musuh itu sendiri akan beku sendiri. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Blizzard memiliki senjata andalan yang bernama Drone Blizzard yang memiliki bentuk seperti burung elang. Namun, Drone Blizzard itu sendiri terhubung dengan Boboiboy Blizzard, dan desain dari Drone Blizzard itu sendiri Nat ciptakan dari gabungan dari Habobot Taufan yang berpecah menjadi sayap elang dan digabungkan dengan ice yang membeku, sehingga setiap serangan Boboiboy Blizzard itu sendiri memiliki serangan dingin yang sangat menusuk. Di fusion art berikutnya, Nat punya fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Gempa yang menjadi Boboiboy Magma. Boboiboy ini memiliki tipe serangan jarak jauh, di mana Boboiboy Magma memiliki kemampuan untuk memanipulasi magma yang ada di sekitarnya, bahkan yang jauh ada di perut bumi, sehingga memungkinkan Boboiboy Magma bisa mengaktifkan gunung yang sudah tidak aktif, bahkan bisa memicu gunung berapi hingga meletus, yang akan menyebabkan daya hancur yang sangat luar biasa. Untuk senjata khususnya juga bernama Magma Breaker, di mana Magma Breaker ini berfungsi untuk melakukan daya serangan yang sangat besar, sehingga Boboiboy Magma bisa menciptakan gempa bumi dan letusan gunung secara bersamaan. Sangat mengerikan, di mana fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Blaze ini bisa mendatangkan bencana alam yang sangat luar biasa. Sehingga untuk fusion ini Nat harap digunakan secara terbatas, agar daya serangan yang cukup luas itu tidak akan menelan korban jiwa.
dan hanya digunakan saat melawan musuh-musuh tertentu saja yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Fusion kali ini adalah fusion antara Boboiboy Ice dan Boboiboy Gempa, yaitu Boboiboy Glacier. Melirik dari penamaannya, Glacier adalah bongkahan es hasil dari endapan salju yang membatu dalam kurun waktu tertentu yang sudah menutupi sebagian dari daratan yang ada di kutub utara dan kutub selatan, sekitar 10% dari total daratan yang ada di dunia. Kembali lagi ke Boboiboy. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy Glacier memiliki kemampuan sesuai namanya. Ia dapat membekukan daratan secara seketika dengan es glacier. Seperti yang kita tahu, komponen dari es glacier itu berbeda dari es biasa, karena kalau es biasa itu mudah untuk mencair, sedangkan untuk es glacier merupakan es yang membatu, sehingga untuk pencairannya membutuhkan kurun waktu yang cukup lama. Gargantua Ice merupakan senjata andalan dari Boboiboy Glacier. Gargantua Ice memiliki tinggi kurang lebih sekitar 50-60 meter. Cukup tinggi dibandingkan dengan golem yang memiliki ukuran sekitar 4-5 meter. Kedatangannya juga dibarengi dengan dataran di sekitarnya yang membeku, dan Gargantua Ice juga sanggup menahan volume air yang sangat besar dengan tubuhnya. Sangat hebat untuk fusion yang kedua baik secara ofisial. Di fusion up yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Taufan dan Boboiboy Gempa yang menjadi Boboiboy Sun. Seperti yang kita tahu, Sun yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti pasir. Seperti yang kita tahu, pasir adalah bahan-bahan material kecil yang terdiri biasanya dari batu-batu kapur yang kadang mudah terhempas oleh angin, apalagi kalau si pasir itu terdapat di pantai. Makanya Nat memberikan nama Boboiboy ini Boboiboy Sand atau Boboiboy pasir. Dari segi kemampuannya, Boboiboy Sand memiliki kemampuan spesial berupa recreation object, atau Boboiboy Sand dapat mengubah pasir menjadi suatu objek yang ia hendaki. Cocok sekali bagi dia yang bertipe serangan jarak jauh. Ia bisa dengan mudah mengendalikan pasir dan membentuknya menjadi suatu objek untuk menghalau lawannya ataupun untuk menyerang lawannya. Boboiboy Sun juga memiliki senjata andalan berupa Sunmaker, yaitu sebuah tabung yang memiliki 5 kipas. Cuman di art ini Nat hanya gambarkan ada 3 kipas. 2 kipas atau corong yang di bawah berfungsi untuk menggiling tanah atau bebatuan menjadi pasir, dan 2 kipas di atas berfungsi untuk mengeluarkan pasirnya, dan kipas yang di tengah atau yang ada di belakang itu untuk menyedot pasir dengan skala yang sangat besar, memungkinkan Boboiboy Sun bisa menciptakan objek yang sangat besar. Di fusion art berikutnya masih dari Boboiboy Taufan yang berfusion dengan Boboiboy Blaze yang menjadi Boboiboy Vernedo. Dari segi penamaannya, Boboiboy Vernedo terdiri dari 2 kata, yaitu fire dan tornado, di mana fenomena alam Vernedo ini sering terjadi di hutan yang sering kebakaran. Di saat si jago merah berkorban, di sana juga terdapat tornado yang berputar, sehingga api yang semakin ditiup oleh angin yang besar membuat angin itu menjadi panas juga, mengakibatkan terciptanya tornado api yang sangat berbahaya. Seperti namanya, Boboiboy Vernedo memiliki kemampuan untuk menciptakan badai tornado api yang sangat besar. Namun untuk Boboiboy ini lebih cocok sebagai tipe bertahan, sehingga dapat mengurangi dampak dari serangannya yang cukup besar. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Vernedo dilengkapi dengan gasing Vernedo. Gasing Vernedo ini terdiri dari 3 unsur, gasing yang besar, gasing api, dan gasing angin.
Untuk melancarkan serangan, Boboiboy Tornado akan memutar gasing api dan angin secara bersamaan, di mana itu akan menyebabkan badai tornado api yang sangat bahaya. Di fusion art berikutnya, Nat punya fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Halilintar yang menjadi Boboiboy Plasma. Untuk plasma itu sendiri adalah wujud zat atau substansi yang mirip seperti gas yang dapat membawa banyak muatan yang bersifat konduktor terhadap listrik, yang mengakibatkan wujud zat ini bereaksi terhadap medan elektromagnetik. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy Plasma memiliki kemampuan spesial untuk menyambarkan sebuah halilintar atau petir yang dapat langsung meledak. Sederhananya sih, Boboiboy Plasma itu dapat meledakkan sesuatu atau suatu objek. Itu disebabkan karena pada saat Boboiboy Plasma melancarkan serangan petirnya, petir itu dapat mengganggu daya elektromagnetik yang terdapat pada objek itu, sehingga membuat daya listriknya tidak stabil yang membuat objek itu dapat meledak seketika. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Plasma dilengkapi dengan katana plasma, yaitu dua katana yang dapat melancarkan serangan-serangan yang sangat mematikan. Dan terlebih lagi, katana plasma adalah alat untuk mengendalikan sambaran petir yang dapat meledakkan suatu objek tersebut. Bukan hanya diarahkan, katana plasma juga apabila menebas suatu objek dari arah tebasan yang telah dibuat oleh katana tersebut akan membuat ledakan yang cukup besar, membuatnya bisa melakukan serangan jarak jauh dan serangan jarak dekat. Di fusion art berikutnya, ada fusion antara Boboiboy Solar dan Boboiboy Ice yang menjadi Boboiboy Aurora. Dikutip dari namanya, Aurora adalah fenomena alam berupa kilauan-kilauan cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer yang terjadi akibat medan magnetik pada suatu planet yang bereaksi pada partikel matahari yang bermuatan atau yang sering disebut dengan angin surya. Boboiboy Aurora ini memiliki kemampuan spesial yang sangat unik di antara Boboiboy yang lain. Kalau kalian juga penggemar anime Naruto, kalian pasti tidak asing dengan namanya Genjutsu, di mana si musuh atau seseorang itu tidak dapat membedakan antara dunia nyata dan dunia hayalan. Nah, itulah kemampuan dari Boboiboy Aurora. Boboiboy Aurora dapat memanipulasi penglihatan seseorang sehingga orang tersebut tidak bisa membedakan antara dunia hayalan yang diciptakan oleh Boboiboy Aurora dan dengan dunia nyata. Boboiboy Aurora juga memiliki senjata andalan yang sangat spesial, yaitu Dancing Sword Aurora. Ya, kalian tidak salah dengar, pedang menari. Kenapa disebut pedang menari? Karena Boboiboy Aurora bisa mengendalikan pedang-pedang ini tanpa menyentuhnya, mengakibatkan Boboiboy Aurora ini akan menjadi Boboiboy yang sangat sulit dihadapi karena ia bisa berkamuflase atau membuat ilusi untuk mengelabui musuhnya. Fusion antara Boboiboy Solar dan Boboiboy Halilintar yang menjadi Boboiboy Supra. Jujur, kalau boleh jujur, untuk segi penamaannya Supra, Nat gak tahu untuk nama Supra itu diambil dari bahasa apa ataupun nama apa. Namun, referensi Nat yang Nat tahu tentang Supra yaitu hanya motor Supra. Mungkin sangat aneh jikalau untuk penamaannya diambil dari motor. Kita kesampingan saja dulu untuk segi namanya. Kita masuk ke kemampuan khusus yang dimiliki oleh Boboiboy Supra. Untuk Boboiboy Supra memiliki kemampuan spesial dari segi kecepatannya, di mana Boboiboy Supra memiliki kecepatan di atas dari kecepatan cahaya. Mungkin itu sudah bisa disebut seperti teleportasi kembali. Kita bisa melihat di mana ia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang dilakukan Borara
pada saat menggunakan kekuatan teleportasi yang ia dapat dari Ochobot. Kita masuk ke senjata andalan, di mana Boboiboy Supra dilengkapi dengan dua senjata yang sangat unik. Untuk senjata yang pertama, untuk Nat sebenarnya tidak tahu untuk namanya, namun kita bisa panggil itu sebagai Sword Supra atau pedang Supra. Untuk ring Supra itu, Boboiboy Supra dapat mengubah ukuran itu sesuai dengan kebutuhannya, di mana setiap ring Supra itu bisa memancarkan energi cahaya yang dicampuri dengan listrik, sehingga daya hancur dan daya serang yang tercipta akan sangat lebih mematikan. Contohnya terjadi pada Retaka saat pada final battle Boboiboy Supra melakukan tembakan Supra yang menghempaskan Retaka hingga Retaka terhempas keluar angkasa. Untuk fusion art berikutnya, Nat punya fusion yang sangat unik, di mana ada fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Blaze yang menjadi Boboiboy Dragon Fruits. Pasti kalian banyak yang bertanya, kenapa Min kok dikasih nama Dragon Fruits? Nah, jadi seperti ini hubungannya. Untuk buah naga itu sendiri adalah buah yang tumbuh dari salah satu jenis kaktus. Satu ada durinya, dan nama buah itu adalah Dragon Fruits atau buah naga, di mana kalian tahu pasti naga sangat berhubungan erat dengan yang namanya api, karena naga bisa menyemburkan api. Kita masuk ke kemampuan spesialnya, di mana Boboiboy Dragon Fruits memiliki kemampuan spesial untuk menumbuhkan buah-buahan. Lah, kok cuma menemukan buah-buahan? Boboiboy Daun juga bisa melakukan itu. Tapi Boboiboy Dragon Fruits ini beda, di mana buah-buahan yang dihasilkan oleh Boboiboy Dragon bisa bergerak seperti makhluk hidup. Dan selain itu, untuk buah yang dihasilkannya juga, selain dapat bergerak, itu bisa dimakan oleh Boboiboy ataupun kawan-kawannya untuk memulihkan stamina-nya kembali, dikarenakan antioksidan yang terdapat pada buah naga ataupun buah-buahan yang memiliki kandungan antioksidan sangat banyak, yang menyebabkan energi mereka dapat kembali atau pulih dengan cepat. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Dragon Fruits memiliki senjata andalan yang bernama Dragon Pot, di mana pot itu memiliki kemampuan untuk menumbuhkan segala jenis tumbuhan. Dan untuk tumbuhan yang diciptakan itu sangat unik, terutama untuk tumbuhan yang bernama Fruit Dragons, di mana tumbuhan Fruit Dragons memiliki kemampuan layaknya naga, di mana tumbuhan itu bisa menimbulkan api dari mulutnya dan bisa menghantamkan duri-duri yang ada pada tubuh. Di mana ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Solar yang menjadi Boboiboy Nova. Dilirik dari namanya, untuk Nova itu adalah sebuah fenomena ledakan nuklir kataklizmik yang terjadi akibat akresi dari hidrogen ke sebuah katai putih yang terjadi di luar angkasa. Ya, kita bisa sebut sebagai energi kosmik lah. Untuk kemampuan spesialnya sendiri itu cukup berbahaya, di mana Boboiboy Nova memiliki kemampuan untuk memanipulasi sebuah radiasi. Sesuai dengan penjelasan namanya, energi kosmik yang dihasilkan oleh Boboiboy Nova dapat mengakibatkan radiasi yang dapat berdampak pada makhluk hidup di sekitarnya. Makanya untuk penggunaan Boboiboy ini hanya diperuntukkan untuk lawan yang sangat atau Boboiboy saat terdesak. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Nova memiliki senjata andalan yang bernama Kalibur Nova, di mana Kalibur Nova ini bisa dibagi menjadi dua juga. Selain itu, untuk Kalibur Nova ini digunakan sebagai inti dari kekuatan kosmik dari Boboiboy Nova, di mana setiap tebasan yang dilakukan mengakibatkan distorsi yang terjadi dalam energi kosmik yang tidak stabil, membuat target tebasannya bisa hancur atau musnah, diakibatkan mendapatkan radiasi yang cukup kuat. Sangat mengerikan. Di mana ada fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Ice yang menjadi Boboiboy Sparkling, di mana untuk penamanannya
Nat terinspirasi dari air soda. Seperti yang kalian tahu, di mana air soda, apalagi yang dingin, ketika diminum akan memberikan sensasi seperti tersengat atau tersetrum di dalam mulut saat kita meminumnya, yang menjadikan Nat terinspirasi untuk memberi namanya sparkling. Selain itu, untuk sparkling water memiliki sifat tersebut dikarenakan terdapatnya karbon dioksida yang terdapat pada air tersebut, sehingga kita mendapatkan sensasi berbeda ketika kita meminumnya. Masuk ke kemampuan spesialnya, di mana Boboiboy Sparkling memiliki kemampuan spesial untuk menyambarkan sebuah halilintar, di mana halilintar itu akan membuat objek yang tersambarnya beku seketika. Jadi, sehingga setiap tebasan yang dilakukan oleh Boboiboy Sparkling akan membekukan objek yang dikenainya. Namun, es itu tidak akan memberikan rasa dingin, melainkan es itu akan menusuk dan menyengat seperti listrik. Sangat mengerikan terpenjara di dalam es yang bisa menyengatmu. Untuk senjata andalanya, Boboiboy Sparkling dilengkapi dengan Night Sparkling. Itu terdiri dari pedang dan sadel pedang yang bisa berubah menjadi tameng. Untuk Night Sparkling ini dapat membantu Boboiboy Sparkling untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam menebas dan menghancurkan musuhnya. Dengan pedang dan tameng, Boboiboy Sparkling memiliki kepribadian seperti kesatria yang sangat cool, berwibawa, namun berbahaya. Ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Duri yang menjadi Boboiboy Terra. Untuk kata Terra itu sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti bumi, yang langsung berhubungan erat dengan kemampuan spesial yang dimiliki oleh Boboiboy Terra, di mana Boboiboy Terra memiliki kemampuan spesial untuk mengendalikan dataran dan alam, atau kita bisa sebut untuk Boboiboy Terra dapat mengendalikan satu buah wilayah yang terdiri dari tumbuhan dan dataran, yang membuatnya sangat overpower karena Boboiboy Terra dapat memanipulasi struktur dari dataran itu sendiri, di mana bukit ia bisa runtuhkan dan lembah bisa ia tumbuhkan menjadi bukit. Sangat overpower. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Terra dilengkapi dengan senjata yang bernama Terranimals. Untuk Terranimals itu sendiri adalah objek-objek yang dibentuk seperti makhluk mitologi, yang dimana makhluk-makhluk mitologi itu berfungsi menyerang para lawan atau para musuh Terra pada saat Terra memanipulasi sebuah wilayah atau dataran yang ia kendalikan. Sangat sulit untuk bertarung di wilayah atau dataran yang tidak stabil, ditambah lagi dengan hewan-hewan yang akan terus menyerang kita. The first fusion art, kita ada fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Gempa yang menjadi Boboiboy Cannonball. Terinspirasi dari salah satu alien dari series Ben 10 yang bernama sama Cannonball. Namun Cannonball di sini adalah Boboiboy yang memiliki kemampuan untuk menggelinding. Namun dalam gelindingan itu Boboiboy juga menyertakan aliran listrik yang dapat menyengat lawannya, sehingga Boboiboy dapat melancarkan serangan yang lebih kuat pada musuhnya. Untuk kemampuan spesial dari Boboiboy Cannonball adalah ia memiliki kemampuan untuk memberikan aliran listrik kepada suatu benda, sehingga benda itu akan mengandung elektron yang menyebabkan benda itu menjadi konduktor terhadap listrik. Jadi singkatnya, Boboiboy Cannonball itu bisa membuat benda memiliki arus listrik. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Cannonball dilengkapi dengan Spear Cannonball, di mana saat Boboiboy Cannonball bertarung, dia akan menggulingkan tubuhnya sehingga bebatuan yang ada di sekitarnya akan ikut terserap pada tubuhnya, yang akan menyebabkan pusaran cannonball akan semakin kuat saat ia semakin cepat berputar. Lebih mirip bola hamster saat digelindingkan. Namun, untuk lawan yang berhadapan dengan Boboiboy Cannonball akan sangat susah karena Boboiboy Cannonball bisa membentuk bolanya sebesar apapun yang ia inginkan. Ditambah lagi dengan bola itu yang dialiri listrik, akan sangat sulit untuk melawannya.
Untuk fusion art berikutnya, kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Solar yang sebelumnya menjadi Boboiboy Lunar, namun sekarang menjadi Boboiboy Glowstone. Mengapa Nat memberikan nama Glowstone bukan Lunar lagi? Itu dikarenakan Glowstone adalah sebuah batuan yang memiliki pancaran cahaya, di mana batuan itu bisa memantulkan sebuah cahaya. Contoh sederhananya adalah batuan bulan yang dapat memantulkan cahaya matahari ke bumi. Makanya dari itu Nat memberikan tema pada Boboiboy Glowstone itu berhubungan dengan bulan. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy Glowstone memiliki kemampuan spesial untuk mengubah batuan bumi menjadi batuan bulan. Lah, cuma mengubahnya doang. Tapi tunggu dulu. Disitulah keunikan dari Boboiboy Glowstone, di mana dari batuan yang ia ubah, ia bisa membentuk bulan ia sendiri, di mana bulan-bulan itu bisa Boboiboy Glowstone gunakan untuk serangan menggunakan senjata andalannya. Berhubungan dengan senjata andalan, Boboiboy Glowstone memiliki senjata andalan yang bernama Glowstone Reaper and Breaker, di mana satu bagian ujung tombak berisi bulan sabit yang bersifat seperti bumerang, di mana itu bisa dilepaskan dan akan datang kembali pada saat Boboiboy Glowstone mengendalikannya. Dan yang satu lagi berbentuk seperti bulan dan memiliki rantai, di mana bulan itu menjadi pusat pergerakan untuk bulan-bulan yang diciptakan oleh Boboiboy Glowstone, sehingga bulan-bulan yang diciptakan oleh Boboiboy Glowstone bisa Boboiboy Glowstone gunakan untuk menyerang lawannya. Untuk fusion art selanjutnya, kita ada fusion art antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Halilintar yang menjadi Boboiboy Thunderhorn. Lah, sebelumnya kan dikasih nama Stinger, kok jadi Thunderhorn? Dikarenakan Stinger adalah sebuah nama sifat, Nat menggantinya dengan Thunderhorn yang artinya tanduk halilintar yang masih berhubungan dengan duri dan halilintar. Kita langsung masuk ke kemampuan spesial, di mana Boboiboy Thunderhorn memiliki kemampuan spesial untuk mengubah struktur tumbuhan yang sebenarnya tumbuhan itu dan listrik saling tolak-menolak, di mana listrik tidak bisa mengalir pada tumbuhan. Namun di kasus Boboiboy Thunderhorn ini, Boboiboy Thunderhorn bisa mengalirkan listrik pada sebuah tumbuhan. Selain itu, sengatan Boboiboy Thunderhorn juga akan memberikan dampak besar, dikarenakan setiap sengatan yang diakibatkan oleh Boboiboy Thunderhorn akan mendalamkan aliran listrik, sehingga untuk lawannya akan mengalami sengatan listrik secara terus-menerus. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Thunderhorn dilengkapi dengan Cambuk Thunderhorn, di mana Cambuk Thunderhorn ini akan mengoptimalkan kemampuan dari Boboiboy Thunderhorn yang dapat menanamkan aliran listrik pada musuhnya, sehingga setiap goresan yang digoreskan oleh Boboiboy Thunderhorn akan memicu aliran listrik yang semakin besar. Jika Boboiboy Thunderhorn bisa menebas atau semakin banyak Boboiboy Thunderhorn memberikan tebasan ataupun sengatan, semakin besar juga aliran listrik yang akan didapat oleh musuhnya, sehingga musuhnya akan mengalami kesakitan yang luar biasa, tersengat oleh listrik secara terus-menerus. Untuk fusion art berikutnya, kita ada fusion antara Boboiboy Solar dan Boboiboy Taufan yang menjadi Boboiboy Skylight. Jangan tanya kenapa diganti, sebelumnya namanya kan Spinner, seperti kasus Stinger. Boboiboy Skylight adalah Skylight diambil dari namanya adalah cahaya dari langit, yang dimana langit berhubungan dengan udara, sedangkan light adalah cahaya yang tentu berhubungan dengan Boboiboy Solar. Masuk ke kemampuan spesial, Boboiboy Skylight memiliki kemampuan spesial untuk memadatkan udara, di mana untuk pemadatan udara itu memiliki tingkat kekerasan yang sangat luar biasa dan juga tingkat kelenturan yang luar biasa juga pula, sehingga Boboiboy Skylight adalah salah satu fusion yang memiliki defense yang terkuat. Ditambah lagi untuk udara yang dikeraskannya cenderung ke bening, jadi kekuatannya akan mirip seperti panto. Namun untuk Boboiboy Skylight lebih ke senjata pendukung yang akan dia gunakan untuk bertarung.
kita masuk ke senjata andalan, di mana Boboiboy Skylight memiliki senjata andalan yang bernama Skylight Rocket, di mana Skylight Rocket ini memiliki kemampuan di mana Skylight Rocket ini adalah fusion dari Hubbot Tovan yang berbentuk menjadi roket. Dengan Skylight Rocket ini, Boboiboy Skylight memiliki kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Ditambah lagi untuk Skylight Rocket ini bisa menjadi salah satu senjata yang sangat mematikan karena bisa digabungkan dengan kemampuan spesialnya yang bisa mengubah ataupun memadatkan udara. Finally, kita ada fusion antara Boboiboy Ice dan Boboiboy Duri yang menjadi Boboiboy Cool Lime. Untuk penamaan Cool Lime itu terinspirasi dari buah jeruk yang memiliki pohon yang berduri. Namun untuk memasukkan unsur esnya, di situ Nat menambahkan cool atau sifat dingin, yang mengartikan namanya menjadi Boboiboy Cool Lime. Kita masuk saja ke kemampuan spesial dari Boboiboy Cool Lime, di mana Boboiboy Cool Lime memiliki kemampuan untuk memanipulasi zat asam. Seperti yang kita tahu, zat asam adalah zat yang bersifat korosif yang dapat menghancurkan, terlebih lagi pada benda-benda yang bersifat metal atau besi. Namun, zat asam yang dihasilkan oleh Boboiboy Cool Lime itu tidak berpaku pada hal-hal yang berhubungan dengan besi saja, namun untuk barang organik atau anorganik dapat dilemburkan oleh zat asam yang diciptakan oleh Boboiboy Cool Lime. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Cool Lime dilengkapi dengan Cool Lime Slicer. Untuk Cool Lime Slicer ini adalah dua pedang yang memiliki motif atau bentuk seperti jeruk, di mana dalam pedang itu terlumuri zat asam yang dapat mengkorosifkan jika Boboiboy Cool Lime melakukan tebasan, sehingga setiap tebasan yang dilakukan oleh Boboiboy Cool Lime akan bersifat korosif atau merusak setiap objek yang ditebasnya. Itu sangat mematikan akibat dari cairan asam yang terlumuri di senjatanya. Di fusion art yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy Salji dan Boboiboy Pyro, yaitu Boboiboy Snow Flare, yang dimana Boboiboy Snow Flare ini memiliki ability khusus yaitu Phoenix Ability. Yang seperti kita tahu, burung Phoenix adalah burung legenda yang memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Yang katanya burung Phoenix itu adalah burung yang abadi yang dapat terus beregenerasi dan bereinkarnasi. Yang di sini Boboiboy Snow Flare memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuhnya yang hancur. Yang itu berarti Boboiboy Snow Flare ini sulit untuk dibunuh. Namun untuk kelemahannya tetap ada kelemahan. Boboiboy Snow Flare ini hanya bisa menggunakan regenerasi supernya sebanyak 3 kali. Fusion art yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Crystal dan Boboiboy Salji yang menjadi Boboiboy Sapphire. Untuk batu safir itu sendiri ialah batu perhiasan yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Namun, untuk kasus Boboiboy Sapphire ini memiliki kemampuan untuk membuat Colossal Titan Sapphire, yang dimana untuk Colossal Titan Sapphire ini memiliki ukuran sekitar 60 meter, kurang lebih besar daripada Gagatua Ice. Selain tubuhnya yang tidak akan menguap seperti Gagatua Ice, Colossal Titan Sapphire ini memiliki kekerasan tubuh yang sangat luar biasa, dan maksimum pembuatannya sampai 10 buah. Wow! Namun untuk kelemahannya, Boboiboy Sapphire ini hanya bisa mempertahankan wujud Colossal Titan Sapphire ini hanya dalam batas waktu 10 menit. Jadi, jika ada 10 Colossal Titan Sapphire yang diciptakan, itu hanya akan bertahan selama 1 menit. Di fusion art yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy Voltra dan Boboiboy Gamma yang menjadi Boboiboy Hydra, yang diambil dari kata hyper, yang dimana Boboiboy Hydra ini memiliki kemampuan
untuk teleportasi. Bukan bergerak dengan cepat, namun Boboiboy Hydra ini memiliki kemampuan teleportasi seperti Ochobot. Asalkan ada ring light thunder yang ada di tempat ia akan berpindah, Boboiboy Hydra bisa menteleportkan dirinya bahkan objek lain untuk ia teleportkan. Namun, untuk kelemahan dari Boboiboy Hydra ini, ia terbatas dalam menggunakan teleportasinya. Untuk berteleportasi ke tempat yang jauh, ia harus menanamkan ring light thundernya ke tempat yang ia tuju. Namun, kalau Boboiboy kembali ke base formnya, ring light thunder itu akan hilang. Jadi, Boboiboy Hydra tidak bisa berteleportasi. Di fusion art yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Balak dan Boboiboy Gamma yang menjadi Boboiboy Moonrose, yang dimana Boboiboy Moonrose ini memiliki kemampuan yang sangat spesial, yang dimana ia dapat memulihkan dan membangkitkan orang yang terluka, walaupun dengan luka fatal atau yang parah. Dengan kekuatan dari Mawar Bulan, ia bisa membangkitkan seseorang yang sudah sekarat di dalam pertarungan dengan tetesan pembangkit dari Moonrose Flower yang ia ciptakan. Namun, untuk teknik ini memiliki kelemahan dalam segi waktunya. Ia membutuhkan waktu sekitar 10 detik untuk menghasilkan satu tetes cairan pembangkit. Dan 10 detik itulah titik buta dari Boboiboy Moonrose, yang dimana ia tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun saat ritual itu terjadi, mengakibatkan ia mudah diserang. Di fusion art yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy Beliung dan Boboiboy Balak yang menjadi Boboiboy Oz atau Otsu. Terserah kalian mau sebutnya sebagai apa. Yang di sini Boboiboy Oz ini memiliki kemampuan selain kemampuan dari Boboiboy Oxy, ia juga memiliki senjata yang sangat luar biasa, yaitu Chastiful Oz. Untuk penggemar anime pasti sudah tidak asing dengan senjata ini, yang dimana kemampuan dari Chastiful Oz itu, ia bisa merecreationkan bentuk dari Chastiful Oz menjadi bermacam-macam, dan ia bisa melakukannya dalam waktu yang bersamaan, sehingga dalam satu waktu ia bisa memiliki berbagai macam senjata untuk menyerang musuhnya. Namun untuk kelemahannya, Boboiboy Oz ini memiliki fokus yang terbagi-bagi dari senjatanya, sehingga musuh bisa menyerangnya saat fokus dari Boboiboy Oz ini terbagi. Di fusion art yang keenam, kita ada fusion antara Boboiboy Voltra dan Boboiboy Beliung yang menjadi Boboiboy Hurricane, yang dimana Boboiboy Hurricane ini memiliki kemampuan yang sangat spesial, yaitu ia bisa menyerap segala serangan yang berbentuk elemen dari musuhnya dan membuatnya menjadi senjata untuk dirinya. Yang senjata itu bukan bersifat sekali pakai, namun permanen, yang bisa ia simpan dan gunakan. Membuat Boboiboy Hurricane bisa menggunakan elemen lain selain dari elemen Beliung dan Voltra. Namun untuk kelemahan dari Boboiboy Hurricane ini, ia memiliki kelemahan jikalau serangan fisik yang dilontarkan, ia tidak bisa menyerap dan membentuknya menjadi senjata, karena tidak ada unsur elemen dalam serangan tersebut. Karena hanya serangan bertipe elemen yang bisa ia serap dan bentuk menjadi senjata. Di fusion art yang ketujuh, kita ada fusion antara Boboiboy Pyro dan Boboiboy Crystal yang menjadi Boboiboy Volcano. Menurut Wikipedia, volcano atau vulkan adalah suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat gunung itu meletus. Balik lagi ke Boboiboy Volcano, yang dimana Boboiboy Volcano memiliki kemampuan spesial mirip seperti Boboiboy Magma, yang dimana ia dapat memanipulasi aktivitas vulkanisme pada suatu objek, yaitu gunung, baik itu gunung yang sudah aktif ataupun gunung yang non-aktif. Selain itu, ia dilengkapi dengan senjata yang bernama Dragonite Volcano yang berbentuk naga besar dengan magma kristal pada sekujur tubuhnya, yang membuatnya bisa melakukan serangan dari udara.
Namun, untuk kelemahan dari Boboiboy Volcano ini terletak pada pergerakannya yang lebih terbatas, dikarenakan defense yang kuat dan power yang lebih kuat membuatnya ia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Di fusion art yang ke-8, kita ada fusion antara Boboiboy Salji dan Boboiboy Beliung yang menjadi Boboiboy Fubuki. Fubuki atau badai salju merupakan sebuah bencana alam yang berjenis angin keras yang disertai dengan salju. Bencana alam ini biasanya terjadi pada suatu tempat yang memiliki 4 iklim atau tempat-tempat yang memiliki salju. Balik lagi ke Boboiboy Fubuki, yang dimana Boboiboy ini memiliki kemampuan spesial untuk menghembuskan napas pembeku, yang dimana ketika ia menghembuskan napasnya, ia bisa membekukan objek dengan sekelip mata. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan senjata yang bernama Super Wings Fubuki, yang dimana sayap tersebut memiliki bentangan yang cukup besar, mirip seperti burung albatros, dan sayap itu bisa digunakannya untuk terbang dan menciptakan badai yang super besar. Namun, untuk kelemahan dari Boboiboy Fubuki ini, Boboiboy tetaplah manusia yang memiliki batasan untuk menahan rasa dingin. Jadi, ia harus berpacu dengan waktu sebelum Boboiboy mengalami hipotermia. Di fusion art yang ke-9, kita ada fusion antara Boboiboy Beliung dan Boboiboy Kristal yang menjadi Boboiboy Piramid. Seperti yang kita tahu, piramid atau piramida adalah sebuah situs bangunan kuno yang berada di Mesir yang memiliki struktur bangunan yang sangat besar dan masih menyimpan misteri bagaimana cara membangunnya sampai sekarang. Balik lagi ke Boboiboy Piramid, yang dimana Boboiboy Piramid memiliki kemampuan spesial untuk mengubah struktur benda menjadi sebuah pasir emas yang bisa ia gunakan sebagai bahan untuk menyerang. Dan pasir emas itu lebih kuat daripada pasir yang biasa. Ia juga dilengkapi dengan senjata andalan yang bernama Sphinx Pyramid, yang dimana manusia setengah singa itu memiliki ukuran yang cukup besar, yang akan sulit dilawan karena jika ia diserang, tubuhnya bisa menyesuaikan dengan serangan yang ia diterima, sehingga Sphinx Pyramid tidak akan terdampak oleh serangan yang diberikan. Namun, untuk kelemahan dari Boboiboy Piramid ini, ia tidak bisa mengembalikan benda-benda yang ia ubah menjadi pasir, sehingga benda yang ia ubah akan permanen menjadi pasir. Di fusion yang ke-10, kita ada fusion antara Boboiboy Pyro dan Boboiboy Voltra yang menjadi Boboiboy Raiyu atau badai petir, yang dimana badai petir adalah fenomena ketika ada lapisan udara hangat yang lembab dan naik ke dalam arus besar yang deras ke daerah atmosfer yang lebih dingin, maka disitulah terjadi badai petir. Balik lagi ke Boboiboy Raiyu. Boboiboy Raiyu memiliki kemampuan untuk menyambarkan arus listrik yang sangat luar biasa besar untuk menghanguskan suatu wilayah, dengan dilengkapi dengan senjata Raiyu Raiken yang memiliki arus listrik yang luar biasa besar, sehingga saat menyentuhnya bisa menghanguskan sebuah objek. Selain itu, Boboiboy Raiyu juga memiliki kecepatan dan ketangkasan yang cukup hebat. Namun, untuk kelemahan dari Boboiboy Raiyu ini, ia tidak bisa menggunakan kekuatan ini terlalu lama, dikarenakan tubuhnya jika terus-menerus menerima hantaran listrik yang luar biasa, itu bisa menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Kita masuk ke fusion art yang ke-11, yang dimana kita ada fusion antara Boboiboy Beliung dan Boboiboy Pyro yang menjadi Boboiboy Hinoiki, yang dimana Hinoiki atau nafas api adalah sebuah istilah yang dimana makhluk hidup atau manusia yang bisa mengeluarkan api melalui mulutnya. Teknik ini lebih dikenal di dunia perninjaan, apalagi kalau di animasi Naruto
ada teknik andalan klan Uchiha yang bernama Katon Gokakyu no Jutsu. Balik lagi ke Boboiboy. Boboiboy Hinoiki ini memiliki kemampuan spesial kebalikan dari Boboiboy Fubuki, yang dimana Boboiboy Hinoiki ini bisa mengeluarkan nafas yang bisa membakar objek yang ada di depannya. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan senjata yang bernama UFO Blade Hinoiki, yang memiliki bentuk seperti gasing namun lebih mirip ke piring terbang, yang dimana itu bisa mengeluarkan gasing-gasing kecil yang bisa bertebangan dan bisa menghasilkan badai topan yang sangat panas. Untuk kelemahan dari Boboiboy Hinoiki ini memiliki kelemahan yang manusiawi seperti Boboiboy yang lain. Ia tidak bisa menggunakan kekuatannya terlalu berlebihan, karena jika digunakan terlalu berlebihan, Boboiboy Hinoiki bisa terkena dehidrasi. Di fusion yang ke-12 kita ada fusion antara Boboiboy Gamma dan Boboiboy Salji yang menjadi Boboiboy Miralusion, yang dimana kata Miralusion ini terinspirasi dari Fata Morgana, yang itu adalah suatu fenomena pembiasan cahaya yang mengakibatkan ilusi optik yang memperlihatkan padang pasir atau gunung es atau gunungan es terlihat seperti air. Balik lagi ke Miralusion, yang dimana ia memiliki kemampuan yang sangat spesial, yaitu mengubah realitas dengan menggunakan konsep Fata Morgana. Ia bisa mengubah pandangan seseorang dengan cahaya yang terpantul-pantul dari senjatanya. Namun untuk menutupi ilusi itu, ia menggunakan salji yang bisa ia bentuk agar pada saat lawannya melakukan interaksi dengan objek ilusinya, ia bisa merasakan hal yang ia lihat. Dan untuk senjata khususnya, kita ada Miralusion Reflector, yang dimana Miralusion Reflector ini berfungsi sebagai pembilas cahaya yang menghasilkan ilusi optik pada targetnya, dan ia juga bisa merefleksikan kenyataan yang dibuatnya dengan es-es kecil yang berterbangan. Di fusion art yang ke-13 kita ada fusion antara Boboiboy Balak dan Boboiboy Pyro yang menjadi Boboiboy Rafflesion, yang dimana Boboiboy Rafflesion ini terinspirasi dari bunga bangkai, yaitu bunga Rafflesia arnoldi, yang dinobatkan sebagai bunga terbesar di dunia yang berasal dari Pulau Sumatera. Balik lagi ke Boboiboy Rafflesion, yang dimana Boboiboy Rafflesion memiliki kemampuan untuk mengeluarkan gas beracun yang dapat mengendalikan lawannya, yang dimana lawan yang terinfeksi gas beracun dari Boboiboy Rafflesion itu dapat dikendalikan dengan mudah, dikarenakan gas yang mereka hirup itu mengandung parasit yang dapat meledak secara tiba-tiba, yang dapat menghancurkan molekul pada tubuh lawannya. Dengan dibantu dengan senjata khususnya, yaitu Rafflesion Sword dan Rafflesion Shield, yang dimana kedua jenis Rafflesia ini digunakan sebagai senjata bertahan dan menyerang untuk menyebarkan serbuk-serbuk yang bisa membenihi lawannya dengan parasit-parasit yang bisa melenyapkannya. Di fusion art yang ke-14 kita ada fusion antara Boboiboy Salji dan Boboiboy Balak yang menjadi Boboiboy The Reef. The Reef atau terumbu karang adalah suatu biota laut yang hidup berkelompok dan membentuk terumbu karang, yang dimana terumbu karang ini berfungsi sebagai pemecah ombak agar ombak tidak langsung menepi ke tepi pantai. Balik lagi ke Boboiboy The Reef, yang dimana ia memiliki kemampuan spesial untuk merefleksikan lautan di daratan, yang akan membuat pergerakan musuhnya terhambat berbanding terbalik dengan dirinya yang akan sangat lincah di dalam lautan. Selain itu, ia juga bisa menciptakan terumbu karang buatan hasil dari cloning gen yang dihasilkan oleh Boboiboy Balak dan campuran dari salji, yang dimana dengan ini Boboiboy The Reef akan sangat menguasai medan pertempuran dimanapun tempatnya. Dengan dibantu dengan senjata The Reef Trisula, yang dimana Trisula bermata tiga ini dapat mengendalikan karang-karang hasil ciptaannya.
dan mengubah suatu zona tertentu memiliki refleksi seperti di dalam air. Di fusion art yang ke-15 kita ada fusion antara Boboiboy Crystal dan Boboiboy Voltra yang menjadi Boboiboy Nuklir. Wow, nuklir. Ya, kalian gak salah kok. Nuklir adalah suatu batuan yang memiliki radioaktif yang sangat tinggi yang dapat menghasilkan listrik. Sehinggalah nuklir dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga penghasil listrik yang besar. Balik lagi ke Boboiboy Nuklir, yang dimana Boboiboy ini memiliki kemampuan yang sangat spesial, berbeda dari Boboiboy yang lain yang dapat menghasilkan dan membuat hewan-hewan ciptanya sendiri. Berbeda dengan Boboiboy Nuklir yang dapat memanggil Godzilla, si The King of the Monsters. Dengan senjata yang Boboiboy Nuklir gunakan, ia dapat meminta tolong kepada Godzilla untuk melakukan sesuatu yang Boboiboy Nuklir hendaki. Dari tadi kita bahas senjata spesialnya, yang dimana senjata spesialnya ini kalian yang udah nonton film Godzilla vs Kong pasti sudah tahu, yaitu Axe Kong atau kampak Kong yang diambil dari Hollow Earth yang digunakan Kong untuk melawan Godzilla. Yang dimana senjata ini dapat menyerap energi dari semburan napas Godzilla atau yang sering kita dengar sebagai Atomic Breath. Di fusion art yang ke-16 kita ada fusion antara Boboiboy Pyro dan Boboiboy Gamma yang menjadi Boboiboy Raison, yang diambil dari kata rise dan crimson yang berarti sinar merah tua. Yang dimana kalau Boboiboy Raison ini boleh dikasih julukan, ia kalau Nat kasih julukan adalah Boboiboy dengan energi terkuat. Yang dimana kemampuan spesial dari Boboiboy Raison ini, ia dapat mengumpulkan dan memusatkan energi menjadi padat, sehingga pada saat penghempasan energi yang dihasilkannya akan lebih teratur. Dan kemampuan spesial yang lainnya, ia dapat menyerap energi dari makhluk hidup lain, sehingga semakin banyak makhluk hidup di suatu planet, itu akan membuat energi yang terkumpul semakin besar. Ini mirip seperti Genki Dama yang digunakan Goku dalam anime Dragon Ball. Dengan dilengkapi dengan senjata Raison Imperior, itu adalah sejenis pedang, belati, dan beberapa jenis benda-benda tajam yang terkumpul dan membentuk lingkaran yang berfungsi sebagai penyerap energi yang dikumpulkan oleh Boboiboy Raison sebelum dipusatkan ke tangannya dan dibentuk menjadi bulat dan dipadatkan sebelum dihempaskan kembali. Di fusion elemental yang pertama kita ada fusion antara Boboiboy Gamma dan Boboiboy Blue yang menjadi Boboiboy Space Shine, yang dimana kata Space Shine ini diambil dari dua kata, yaitu space yang berarti ruang angkasa dan shine yang berarti berkilauan atau bersinar. Dengan menggunakan senjata spesialnya yaitu Space Shine Collectible Blaster, yang membuat Boboiboy Space Shine memiliki kemampuan untuk menembak dari jarak yang sangat jauh, namun dengan keakuratan yang sangat tepat, yang bahkan Boboiboy Space Shine bisa menggunakan lebih dari satu senjata dalam satu waktu yang sama. Dengan kemampuan ini, Boboiboy Space Shine bahkan bisa bersembunyi di luar angkasa yang tidak bisa dijangkau oleh musuhnya, yang itu akan membuat musuhnya sangat kesulitan karena tidak bisa menemukan lokasi ia bersembunyi. Di fusion elemental yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Crystal dan Boboiboy Gamma yang menjadi Boboiboy Planets. Seperti kita tahu, planets adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasinya sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir. Dengan menggunakan senjata andalannya yaitu Superior Planets, yaitu sebuah planet yang memiliki fungsi seperti matahari, yang memiliki 8 planet dengan kemampuan spesialnya masing-masing, yang membuatnya memiliki kemampuan spesial untuk
mengendalikan bebatuan dari planet-planet yang lain, seperti bebatuan Merkurius yang bisa menghasilkan api dan bebatuan dari Neptunus yang bisa menghasilkan es, yang itu membuatnya memiliki berbagai kemampuan spesial sesuai dengan bebatuan yang ia ciptakan dari planet lain. Di fusion elemental berikutnya, kita ada fusion antara Boboiboy Balak dan Boboiboy Kristal yang menjadi Boboiboy Island. Yang seperti kita tahu, island atau pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air dengan luas lebih kecil dari benua dan lebih besar dari terumbu karang. Dan kumpulan beberapa pulau dinamakan pulau-pulau atau kepulauan dengan dibantu senjata spesialnya, yaitu The Great Tree Golem Island, yang membuatnya memiliki kemampuan spesial untuk merekonstruksi sebuah pulau dengan sesuka hatinya. Dengan begitu, musuh akan sulit mendekatinya karena bentuk pulau yang akan terus berubah sesuai dengan kehendak dari Boboiboy Island. Dan ditambah lagi Boboiboy Island yang bisa menciptakan kristal yang sewaktu-waktu bisa melakukan serangan dadakan terhadap musuhnya. Di fusion elemental yang berikutnya, kita ada fusion antara Boboiboy Salji dan Boboiboy Voltra yang menjadi Boboiboy Mindfold, yang dimana kata Mindfold ini terdiri dari dua kata, yaitu Mind atau minus yang menjadi referensasi kata salji yaitu suhu dingin, dan kata volt yaitu satuan tegangan listrik, dengan dibantu senjata spesialnya yaitu Mindfold Sun Katana yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan tebasan, membuat tebasan beraliran listrik, dan membuat tebasan yang membekukan. Sebenarnya cukup menggunakan pedang listrik dan pedang esnya, Boboiboy Mindfold bisa menghancurkan apa saja. Namun dibantu dengan pedang ketiganya yang bisa meningkatkan jangkauan serangan dan daya serangan yang bisa berlipat ganda. Di fusion elemental yang berikutnya, kita ada fusion antara Boboiboy Balak dan Boboiboy Voltra yang menjadi Boboiboy Wood Electro, yang dimana kata Wood Electro terdiri dari dua kata, yaitu Wood yang berarti hutan dan Electro atau elektro yang mereferensasikan kata elektronik atau listrik, yang dimana dengan menggunakan senjata spesialnya yaitu Karakuri Wood Electro yang terdiri dari 3 senjata, yaitu cambuk penyengat, cambuk berbaling-baling, dan 1 shuriken besar. Dengan menggunakan kedua cambuknya, Boboiboy Wood Electro bisa melakukan serangan jarak jauh dan serangan jarak dekat dengan sangat mudah, yang itu akan membuat musuhnya lemas karena terkena serangan listrik. Dan ditambah lagi shuriken besarnya yang bisa dilemparkan dan menjadi medan energi yang bisa menghancurkan pertahanan musuhnya. Di fusion elemental yang berikutnya, kita ada fusion yang ditunggu-tunggu, yaitu fusion antara Boboiboy Gamma dan Boboiboy Balak, yang sudah pasti kalian tahu namanya, yaitu Boboiboy Galak. Sesuai dari nama Boboiboy Sori yang diambil dari kata solar dan duri, Boboiboy Galak juga diambil dari kata Gamma dan Balak, yang membuat namanya ya cukup aneh sih. Namun berbeda dengan kemampuan spesialnya, dengan menggunakan senjata spesialnya Durian Galak with Hammer Galak, yang dimana kalau sampai Durian Galak ini menyentuh dan hancur pada sebuah objek atau lawan, hal itu akan menghasilkan daya ledak yang sangat luar biasa. Namun walaupun dipukul oleh Hammer Galak, tapi Durian Galak tidak akan meledak, karena Durian Galak dan Hammer Galak masih satu kesatuan dalam satu senjata. Akhirnya selesai juga konten kita kali ini, dan Nat juga berhasil menuntaskan konten mengenai fusion elemental tahap ketiga, yang kalau gak salah Nat mulai di bulan Maret dan berakhir di bulan Juli, yang terbagi menjadi 4 part. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu setia menunggunya. Semangatlah berkali
Yes! Yes! Jadi